Waalaikumsalam. Ya pun, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Jadi kita tugas sudah dikumpul semua ya. Jadi kita kuliah virtual reality pagi ini ya. Jadi kemarin kan sudah belajar ya untuk melakukan remix A-frame ya. Nggak sulit tugasnya, harusnya dengan mudah dilakukan ya. Saya harap sih semuanya sudah kumpul. Saya lihat di sini 20 yang kumpul. Ini ada yang belum atau gimana nih? Ada berapa orang yang tidak submit nih? Ada nggak namanya di sini? Oh, ya, ada yang namanya di sini ya. Mm-mm. Ini apakah masih mau ngumpul apa gimana? Udah, saya kunci soalnya jam 9. Nggak kunci. Saya kunci nggak ya? Saya lupa juga nih. Ntar, saya kunci. Masih mau ngumpul, Pak. Oh gitu ya. Apa kesulitannya jadi? Ada kesulitan? Laptopnya masih ini, Pak. Laptopnya masih di servis. Oh, Jadi kalau ngerjain tugas, minjem laptop temen. Oke, oke, oke ya. Ya, sulit-sulit kayak gitu ya. Ya sudah. Ya udah, saya biarkan ya. Ini masih bisa kumpul ya. Tidak ada cut off. Cuman tentu saja saya tetap perlu set jamnya jam 9 supaya saya tahu ya mohon maaf ya, ada keterlambatan atau tidak ya. Baik, jadi kan kita sudah belajar tentang manipulasi A-frame. Kemarin untuk 3D model sudah belum ya? Belum ya 3D model kemarin ya? Oke, kita masuk ke sebentar. Ini assignment. Oke. Ini oke. Minggu depan tanggal 6 ya. Oke. Baik, masuk ke virtual reality ya. Jadi, nah ini saya lupa nih, Photosphere ini masih ada nggak ya sekarang ya? Oke, kita akan lihat Google Map ya. Jadi, salah satu teknik lain ya yang digunakan untuk menghadirkan virtual reality adalah menggunakan foto ya. Kalau foto kita bisa lihat contohnya ya di A-frame. Ya, ini saya share sebentar. A-frame ya, ini screen 2 ya. Oke, jadi di sini kelihatan ya. Nah, ini yang menarik nih ya. Kita kalau kalian lihat di HP juga bisa ya. Kalau lihat di HP malah lebih lebih seru. Karena kalian bisa gerakan ini ya, gerakan HP-nya mengelilingi ya. Mengelilingi dia akan membaca garis sensor kalian untuk mengetahui posisi di mana eh, eh, posisi rotasi XYZ-nya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah 360 image ya. Kita bisa lihat di sini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang ya. Tempatnya bagus sekali. Dan ini adalah salah satu
saat yang tepat untuk menggunakan foto 360. Jadi sebutnya foto 360 ya, atau gambar 360. Ini merupakan gambar equirektangular ya. Ini coba saya buka dulu. Equirektangular ya. Nah, equirektangular ini cukup menarik. Kenapa? Kita bisa lihat di sini ya, bahwa proyeksi equirektangular itu, sorry. Nah, itu digunakan pada gambar peta dunia ya. Jadi kalau kita lihat, nih menarik ya. Ini kita bandingkan nih dua ini ya. Kita akan bandingkan dua file ini. Ya, saya akan bandingkan. Ini dan mana nih? Satu lagi. Ini dia ya. Ini masih kelihatan kan? Nah, Masih. oke. Jadi yang menariknya, dia adalah wrapping ya. Wrapping pada sebuah objek. Sebetulnya kalau kalian sudah coba-coba 3D seperti Blender, Maya, atau mungkin bahkan bikin pakai apa ya, Godot atau Unity ya mungkin ya. Kalau sudah pakai texturing ya, kalau sudah pakai texturing, kalian pasti tahu bahwa tekstur map itu tetap dia merupakan gambar yang flat ya. Jadi perhatikan di sini. Sebuah foto 360 ya, sebuah gambar 360 itu sebetulnya akan memiliki dimensi yang normal ya, rasio dimensi yang normal pada bagian tengah nih lihat ya. Titik-titik ini atau bagian tengah sini normal. Nah, sedangkan pada bagian bawah itu akan ada distorsi ya, akan ada distorsi. Ada perubahan bentuk. Bahkan sebetulnya di bagian yang seperti Amerika di sini ya. Ini Amerika di sini nih. Kursor saya kelihatan kan ya? Ya, seperti ini. Ini terlihat lebih besar dari seharusnya karena dia gambaran bawah dunia. Rusia bahkan kelihatan sangat besar Rusia itu. Ya, luar biasa besarnya Rusia. Walaupun dia memang besar ya. Yang besar ini Rusia, Cina. Padahal Cina dengan Rusia relatif sama ukurannya. Ya. Kemudian Inggris ya, kemudian kita lihat juga ini Amerika Selatan ya, kemudian di sini apa, Kuba ya, Kuba, Karibia, Afrika ya, Afrika Timur Tengah ya, dan ini Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau dikomparasi ke Amerika, kalau dia tidak mengalami distorsi, relatif ukurannya sama ya. Makanya kita itu masih nomor 3 dunia ya saat ini ya, jumlah penduduknya. Jadi pertama itu adalah apa? Tiongkok atau China, kemudian itu India nomor 2 ya. Kemudian ketiga adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta lah kira-kira lah ya. 270 juta. Nah, pada saat dia di wrapping ya, pada saat dikelompokkan dia menjadi globe ya. Menjadi Earth globe ya. Nah, jadi seperti ini menjadi sebuah bola dunia ya. Nah, jadi bulat seperti ini ya pada saat dia ditutupkan. Nah, menariknya, nah, coba saya mundur ke. Nah, ini sama sebetulnya, tapi bedanya kita ada di dalam bolanya ya. Kita ada di dalam bolanya. Nah, sekarang kalau saya hidupkan Visual Inspector ya, kita buka Visual Inspector. Nah, ini jadi sky nih ya. Ini bukan merupakan objek 3D jadinya ya. Jadi sebelum kita tahu sendiri saja, objeknya itu hanya tulisan ini, Puy de Sancy France ya. Di sini teks ada tulisan Puy de Sancy. Setahu saya ada nah di sini ya, value-nya Puy de Sancy dengan warna putih yang bisa kita ganti suka-suka ya, kalau mau diganti-gantilah warnanya ya. Ini ambil misalnya ya. Tapi nggak kelihatan kalau warnanya kontras.
Merah juga salah. Paling benar putih ya. Ya. Yang kita bisa ubah posisinya ya. Kita mau naikkan dia lagi ke atas juga bisa ya. Kita mau rotasi dia ke arah sini juga bisa. Rotasi di sumbu X. Salah, sumbu Y, sumbu Z. Oh ya. Sumbu sumbu Y benar. Sumbu Y. Saya misalnya mau naikkan dia jadi agar kelihatan pas depan mata. Nah, saya geser ke sana ya. Kemudian kita punya entity kamera. Ini adalah titik di mana kita berdiri. Kemudian kita punya entity lampu untuk cahaya. Ya, ini lampunya di mana nih? Nah, itu dia titik lampu dari bawah dan dari atas ya. Ada dua posisi. Nah, tapi ini kita abaikan dulu urusan lampu ya. Karena lampu ini masalah estetika. Yang penting itu adalah teks ya. Teksnya posisinya di mana, ini objek. Kemudian kamera kita di mana, sudut pandangnya bisa titik 0. Makanya kita lihat di sini posisinya 0. Nah, ini kenapa 1,6? Karena normalnya kita tidak tiarap. Ya, kita tidak tiarap di lantai, tapi kita berdiri. Jadi sehingga titik ketinggian sudut pandangnya itu di 1,6 meter. Kenapa 1,6 meter? Bukannya orang barat tuh lebih tinggi-tinggi 1,7, 1,8? Karena kameranya biasanya 1,6. Jadi lebih disesuaikan pada kameranya. Jadi sudut pandangnya sesuai dengan tinggi kamera. Ya, jadi tidak terkesan janggal pada saat kita lihat. Karena manusia itu luar biasa. Manusia itu bisa mengenali kejanggalan suatu realitas dengan cepat. Ya, makanya kalian kalau nonton film, jadi nyambung kemana-mana ya. Kalian kalau nonton film itu biasanya kalau nggak masuk akal, misalnya ya kemarin tuh lihat lihat aja tapi nggak nonton trailernya Black Widow itu dia jatuh dari ini apa John Wick berapa John Wick yang Parabellum apa yang mana ya kalau nggak salah yang Parabellum ya yang ketiga jadi dia jatuh dari atas gedung nabrak berkali-kali ya nabrak berkali-kali atap terus masih hidup nah itu yang hah kita terperangah karena rasanya nggak masuk akal ya realitasnya itu tuh ekstrim tapi sudut pandang ekstrimnya. Tapi ada hal-hal kecil saja ya misalnya ya, bahwa misalnya jalannya nggak wajar. Biasanya kalau kita main game gitu ya, itu karakter 3D itu kalau nggak pernah ngedip sekalipun, buat kita pasti ini entah boneka atau ya tidak normal gitu ya. Kita tidak menganggapnya manusia. Jadi kalau kita melihat suatu objek humanoid yang mirip dengan manusia tapi dia tidak berkedip, kita cenderung menganggapnya mati atau dia bukan manusia. Ya, mudah sekali, subtle ya. Kita tidak perlu melihat dia bernafas atau tidak. Begitu dia tidak berkedip, buat kita tidak masuk akal ya. Karena manusia itu berkedip tiap beberapa detik, beberapa kali dia berkedip ya. Oke, jadi ini sky sebetulnya. Jadi cuma sky. Jadi kalau kita lihat di sini sky ini, lihat ya, ini ada source dia, polarisasi. Ini adalah gambar ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini source-nya di mana ya? Pak saya. Ya, jadi kita bisa. Nah, ini ada bola dunia nih. Ya, jadi kalau kita load dash texture, misalnya kita tes untuk mengganti objeknya. Ya udah ya. Oh enggak gagal ya. Nah, oke sekarang saya kembali ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa mengubah suatu situasi ya dengan cepat kalau kita ganti saja gambarnya. Nah, sekarang saya refresh dulu. Bentar ya. Refresh dulu. Nah, saya mau lihat view source-nya ya. View source-nya. Nah, kita lihat nih ya. Jadi kita bisa lihat di sini gambarnya itu adalah Puy de Sancy ya. Value-nya. France teksnya gambarnya a sky. Puy de Sancy ya. Jadi ini dia gambarnya nih.
Tuh lihat nih gambar aslinya. Nah, ini dia nih. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba cari. Nah, sekarang prakteknya ya. Prakteknya gimana sekarang? Sekarang kita prakteknya kita kita lanjutkan aja glitch yang sebelumnya ya. Jadi kalau saya salah. Jadi saya buka aja glitch yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita buka glitch yang sebelumnya, saya remix saja. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti ini ya, saya coba carikan ruangan di ini ya, di Teknik Informatika. Siapa tahu ada. Nanti kita akan coba alat VR ya. Nah, ini adalah Meta Quest 2 ya. Kebetulan baru awal tahun saya pegang nih alat ya. Maksudnya alat kantor. Kalau yang di rumah saya ada ya. Nah, nanti kita coba bagaimana fungsi dari sebuah kamera stereoskopik ya. Ini namanya Fresnel lens yang gunanya dalam belokan cahaya. Ini ada pancake lens dan yang teknologi terakhir adalah hologram ya. Hologram saat ini belum ada pasarannya ya, belum masuk akal harganya. Nah ya. Nah, jadi begini, sekarang yang mau kita lakukan di sini kan kita punya a sky ya. Ini kodenya masih kelihatan kan ya. Sekarang coba kalian cari gambar equirectangular ya. Nah, ini banyak nih ya. Misalnya saya mau coba ambil ini deh ya. Kalian boleh download, silakan. Atau kalian bisa copy saja linknya juga boleh. Ya, nih coba ya saya ambil satu. Semua foto saya juga ada sih. Nah, misalnya mana nih? Kok jadi bingung? Nah, ini aja lah, nggak apa-apa. Yang tadi juga boleh. Ini ya. Yang ini, yang ini. Nah, nih ya. Kita ambil original file ya. Nah, ini dapat linknya kita nih. Original filenya ya. Copy linknya ya. Copy linknya ya. Kemudian itu kita mana glitch saya tadi? Nah, ini dia ya, glitch saya. Ini ya. Nah, sesuai dengan contoh tadi ya. Ini contohnya ya, kita lihat view source. Nah, ini kan ada ini ya, ada contohnya nih SRC. Nah, seperti itu saja. Jadi dari color kita ganti dengan SRC sama dengan link tadi ya. Nah, lihat saya geser nih ya. Kita lihat sekarang sky-nya berubah tuh. Oh, ya. Kita ada di pusat bumi ya. Dengan bumi menjadi langit-langitnya ya. Nah, ini kebetulan ada garisnya di pinggir dia, jadi garisnya ya tetap muncul jadi ya. Nah, tapi lihat tuh, equirectangular. Mau lihat mana Indonesia? Mana Indonesia? Nah, itu dia tuh Indonesia tuh ya. Nah, objek ini kalau kalian ganggu nih, hapus saja ya, hapus saja. Nah, ya, kita sepenuhnya menggunakan Sky. Nah, oke. Jadi kalau kalian kemarin remix, sekarang kita akan buat ini ya, Sky. Oke, sekarang satu lagi. Oke, ini oke saja ya, bagus-bagus saja. Nah, saya ini lupa nih. Saya remix, preview.
Saya di login belum ya? Lupa saya ini. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, ini sih. Wah, minta authentication code. Ya, selalu gunakan ini ya, tuh authentication code. Oke, confirm. Ya, authorize. Oke. Oke. Kita balik ke sini. Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Ini saya share ya, linknya ya. Apology. Oke. Refresh. Nah, satu lagi ya. Jadi itu sudah belajar untuk Sky. Nah, yang saya mau juga kita pelajari itu adalah bagaimana kalau kita mau menggunakan model ya. Jadi di sini ada model viewer. Contohnya, sekarang kan masa objeknya primitif semua ya. Ini kan nggak seru. Bisa nggak kalau kita pakai objek ya 3D seperti ini ya untuk ditampilkan? Ya, kalau ini sih mudah. Ini tinggal open model, kalian klik muncul, objeknya ganti ya. Copy URL juga beres. Nah, tapi kita mau gimana kalau kita gunakan objek yang ada ya. Wah, ini hang. Udah sanksi. Lama ya? Karena login jadi lama ya. Oke. Kita masuk ke sini aja deh, ke situs saya aja deh. Yang VR ya. Ini ya. Kemarin sudah belum ya? Belum ya? Coba ya kita buka yang ini ya. Jadi ini adalah VR load model Museum Lampung. Kemarin kebetulan ada mahasiswa yang ini ya, yang risetnya ini. Sebentar saya buka dulu. VR, nah ini belum saya buatin link-linknya ya. Mana GLTF cookie. Ini aja deh, yang ini ya. VR load Museum Lampung. Oh, sudah saya buat di sini ya. VR load Museum Lampung. Oh, nggak ada di sini ya. Oke ya. Nah, oke kalau bukanya di komputer, harusnya sih dia bisa lihat, bisa berkeliling lihat objeknya ya. Nah, tunggu dulu nih loadingnya nih. Bisa apa nggak ya? Lupa juga saya nih. Oh, lupa. Nah, ini dia ya. Ini agak shiny gara-gara pas modelingnya pakai lighting semua. Nah, ya. Jadi ini semua objeknya adalah objek 3D yang dilakukan scanning di Museum Lampung, ya.
Memang sayang kualitas scanningnya agak aneh ya. Tapi ya jalan lah pokoknya. Nah ini misalnya seperti ini nih. Ini prasasti asli ini ya. Yang di scan tentu saja tidak glossy, namanya batu ya di sana itu ya. Batu cuma karena ada efek pantulan cahaya pada saat ambil foto ya ini yang terjadi ya. Mantul dia. Materialnya harusnya diubah menjadi batu ya. Nah, ini contohnya. Scan. Ini kebetulan buat untuk galeri ya. Ini adalah prasasti. Ya ini speednya ketinggian kayaknya nih. Ya. Dan juga posisi bendanya kurang kurang rendah ya. Jadi seperti inilah hasilnya ya. Nah, motifnya kelihatan lumayan kelihatan ya. Ini 3D. Nah, sekarang kita lihat kodenya seperti apa sih sebetulnya. Nah, ini kue kalau ini. Ini kue. Kemudian isi saya bikin kue, saya scan aja. Saya foto objeknya dan ini lebih baik lah kalau ini objeknya ya. Bikin kue. Tapi memang ada multiple mesh-nya numpuk di situ ya. Jadi agak aneh teksturnya. Tapi ya jadilah. Saya nggak terlalu mau ngedit 3D-nya ya. Jadi yang penting hasil scan-nya jadi beres. Nah, sekarang kita lihat kodenya seperti apa sih? Kita lihat yang kue sajalah karena satu objek. Sekarang gimana kita cara load modelnya? Jadi objek tersebut pertama modelnya bisa GLTF atau kalau kita lihat ini ya, kita lihat yang Museum Lampung tadi yang agak banyak itu modelnya itu OBJ MTL ya. Nah, jadi OBJ MTL kalau ini biasanya merupakan hasil scan tergantung perangkatnya, salah satu format yang didukung, tapi sebisa mungkin GLTF ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kalau yang Museum Lampung itu ada banyak objek ya. Ada banyak objek. Kalau kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 objek yang berbeda. Sedangkan kalau pada cookie dia hanya ada 1, sederhana ya. Jadi gimana cara loadnya? Pertama kita harus punya objeknya dulu. Di sini saya letakkan di dalam direktori aset ya. Dalam direktori aset. Kemudian di sini saya asetnya cookie 5 ya. Cookie 5. Saya ada cookie 5.gltf. Nah, di sini saya akses direktorinya, kemudian GLTF-nya saya load ya. Saya load di sini, kemudian saya akses nih cookie-nya ya di aset, kemudian di GLTF model berdasarkan ID yang saya set, ID-nya cookie, saya akses GLTF model cookie-nya, kemudian saya posisikan ukuran dan posisi dan segala macamnya. Yang kemudian hasilnya adalah ini ya. Jadi inilah dia objek 3D-nya ya. Kalau VR kita bisa amati, kita bisa keliling mungkin ya. Kalau kita pakai yang 6 degree of freedom ya. Oke. Nah, tugas minggu depan adalah, nah ini ya. Saya tunjukin satu tempat lagi. Sekarang tugas minggu depan kalian harus cari foto ekor rektangular. Nanti saya rinci ya. Saya rinci tugasnya. Kalian harus cari foto ekor rektangular. Banyak tempatnya tempat carinya. Kemudian cari objek 3D ya untuk di load. Nah, mana tadi ini saya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau cari 3D model ya, kita bisa search. Nah, kalau saya sih biasanya cari yang license-nya itu free standard ya. Jadi gratis. Nggak usah cari yang bayar. Ya, karena masih belajar. Kalau sudah kerja ya silahkan aja. Misalnya di sini saya mau objeknya, saya mau menampilkan objek 3D ini di dalam VR saya ya, topi. Ya, topi. Jadi di sketchfab.com saya cari nih topi ya. Kemudian itu saya mau pakai nih. Saya kalau embed dia bisa tampil ya.
Yang kita mau kita download. Nah, yang kita perlu itu GLTF. Nah, di sini ada GLTF ya. Kita download. Ini udah belum ya saya? Ini lupa loh, kadang-kadang saya ngulang nih. Belum sih kayaknya sih. Belum, Pak. Oke ya. Tuh kan udah sebetulnya, tapi bukan di sini. Ya, Ada di mata kuliah AR, Pak. ya udah ya kan di AR ya. Iya. Berarti perlu nggak kalian ini ada yang nggak ngambil AR? Ada, Pak. Oh, Ada, Pak. ya sudah kalau ada kalau gitu ya. Kalau nggak saya bilang ikuti yang sana. Ya, nggak loading, glitch-nya error. Kenapa glitch-nya ya? Ah, ya sudahlah. Di Scott. Listen. Oke. Ya udahlah, memang saya harus. Oke ya, jadi kalau yang ini kita perlu clone dulu lah ya. Kita clone dulu. Saya buat repository. Bentar. Si. Saya perlu tunjukkan nggak cara saya clone? Nggak apa-apa, refreshing ya. Nah, ini saya kan mau clone ya. Mau clone, saya biasanya saya kembali ke depan atau di sini saya clone repository ya. Explorer misalnya ya. Saya clone, kemudian saya copy dari sini ya. Ini saya pakai VS Code, clone dari URL. Nah, saya letakkan di dalam sini ya. Oke. Yes. Ya. Mana clone-nya nih? Oke, open folder. Kemudian hmm, ini VS Code saya nih. Hmm. Udah, nanti saya buat ini aja lah, tutorialnya aja lah. Ya, jadi nah ini lihat ini ya. Jadi kita mau ganti sky-nya. Silakan kalian mau ganti sky-nya apa. Kemudian untuk kode ini ya, kita kemudian mau letakkan sesudah kita punya sky, kita mau letakkan objek 3D. Nah, kalau kita lihat contoh yang GLTF cookie, sky-nya diletakkan sesudah ini ya, sesudah objek, sebelum objek sky duluan. Jadi kita bungkus dulu sky-nya, ya. Kemudian di sini saya gunakan box kuning ya.
Ya, saya letakkan, saya gunakan box kuning. Untuk meletakkan si kue, kemudian saya load GLTF model ya. Scale-nya 1:1 saya set supaya ukuran sesuai dengan hasil scan saya. Walaupun satu itu kan berarti 1x1 meter ya. Jadi kebesaran sih sebetulnya. Kemudian posisinya saya naikkan 0. Di posisi 0 supaya titik yang sama dengan ini. Kemudian saya tinggikan posisinya ya. Lebih tinggi dari kotak. Kotak ini kan tingginya 1. Jadi saya buat tingginya untuk posisinya 1. Dan saya mundurkan -1 supaya dia posisi Z-nya sama dengan kotak ya, -1. Dan tidak ada rotasi ya. Dan ini angle-nya memang dari sini nih, foto pertama saya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau punya multiple object? Kalau multiple object, ya ini contohnya. Salah tarik. Salah tarik. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kodenya mana? Kodenya nah ini dia ya. Ini contoh kodenya. Tapi ingat kalau GLTF cukup satu saja asetnya ya. Nggak perlu repot sama seperti tadi. Nah, kita perhatikan kalau dia multiple object, yang kita ubah di sini adalah posisinya ya. Lihat ini -4, berarti dia paling kiri. Tuh ya tuh. Ini dia patung 1, kemudian -2 sebelahnya yang ini. Kemudian titik 0, ini pas depan mata kita yang ini. Ya, prasasti yang ini. Kemudian di posisi yang keempat, ya, itu +2 nih, atau 2 lah ya. Nah, itu dia. Kemudian terakhir 4. Nah, semuanya memiliki tinggi yang sama dan kemudian juga jarak yang sama dari posisi kamera ya. -2 mundur ke belakang. Ya. Setiap ini objek yang di load beda.